Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Pengawas dan Ibu-Ibu Paguyuban dan Komite di SDN Jari 3. Izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Zainal Arifin selaku Pengawas Korwil Dikbud Kecamatan Candipuro. Yang saya hormati Kepala SDN Jarit 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jarit 3, yang saya hormati Komite dan Paguyuban SD Negeri Jarit 3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dengan ajarannya yaitu agama Islam. Acara yang pertama adalah pembukaan. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan doa kepada Bapak Ahmad Khairi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma akrimna fi rahmatika wa khalaqna wa akhir. Allahumma ya man yasiru fi qawli aqina amina dina wa tawbina wa kulli khasitina wa akhir kama afaita hafiz syatina wa syaitan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya sambutan pengawas SD Korwil Dikbud Candipuro kepada Bapak Zainal Arifin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurratu'ayunina wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saleh selaku Kepala Sekolah SD Jarit 03, seluruh dewan guru dan seluruh undangan baik komite maupun perwakilan dari Paguyuban. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan dalam rangka observasi praktek kinerja kepala sekolah, di mana tujuannya adalah bukan mencari kelemahan sebuah lembaga, tapi bagaimana memaksimalkan pelayanan publik terhadap seluruh masyarakat, utamanya di Jarit 03 ini. Jadi nanti panjenengan akan berkolaborasi, akan berkomunikasi, akan bertukar pendapat dengan Bapak Kepala Sekolah tentang visi dan misinya. Visi itu adalah suatu mimpi dari sebuah lembaga. Jadi bagaimana mimpinya untuk bisa diwujudkan? Orang berani bermimpi harus berani untuk mewujudkan. Mewujudkan itu harus ada bantuan dari seluruh dewan guru, komite dan paguyuban. Jadi nanti intinya kita berkolaborasi,
berkomunikasi, memberikan pelayanan publik terbaik sehingga pembelajaran bisa berpihak pada murid. Demikian sebagai pembuka, dan nanti setelah semuanya selesai baru ada penguatan kira-kira apa yang harus dilakukan. Itulah sebagai kata sambutan dari saya, karena saya juga harus mengatur waktu. Hari ini 3 satuan pendidikan. Setelah dari sini saya harus ke Kelapa Sawit 1, setelah itu ke Sumber Rejo 03. Kalau besok harus 4, jadi terkadang nyampe rumah mau maghrib. Yang sibuk itu besok ada undangan dari BGP Banten dan juga ada undangan dari BGP Kalimantan Selatan. Sedangkan satuan pendidikan yang harus saya hadiri juga ada 4. Ya terpaksa besok harus bawa mobil sambil Zoom 2 laptop sambil juga memberikan penilaian. Dan semoga saya masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melayani publik secara maksimal. Demikian sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada acara inti, yaitu pemaparan visi misi sekolah SD Negeri Jaring 03 oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Muhammad Saleh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas SD, Bapak Jenderal Arifin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Jaring 3. Yang saya hormati segenap komite kelas 1 sampai kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya selawat dan salam kita tetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya banyak-banyak terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini dalam acara penilaian kinerja peliatasan yang berkenaan dengan itu ada pada topik visi dan misi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar, saya langsung menuju kepada apa yang kita lihat di depan. Untuk profil Bapak Ibu sekalian, NSS-nya adalah 10-10-52, 10-30-31, dan NPSN-nya adalah 20-52-11-90. Alamatnya kita sudah tahu sendiri, yaitu ada di Jalan Karanganyar Kulon, Desa Jarik, Kecamatan Candipuro, dengan kode pos 67373. Izin pendirian tahun 1974. Kalau mengingat zaman dulu ketika saya masih sekolah di sini, tapi tempatnya bukan di sekolah Bapak Ibu, tempatnya di rumahnya Pak Kur kalau dulu. Rumah menggunakan bukan sekolah tetapi rumah tua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang dijelaskan tadi, ini adalah tugas saya. Pertama kita menuju kepada pengertian visi, karena nanti yang saya jelaskan tentang visi dan misi. Kita harus mengetahui dulu apa arti dari misi. Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau dulu kamus ini setiap SD dapat bukunya tebal, buku kamus. Di dalamnya apabila dibuka, menurut pengertian visi yaitu ada beberapa pengertian dari kata visi, yaitu kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Ini ada kata ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu
yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Sehingga dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa visi adalah sebuah gagasan yang berorientasi pada masa depan. Kita lihat alinea yang bawah, visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang. Namun terkadang visi tersebut dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan lingkungan yang sulit untuk diprediksi di masa depan. Sehingga visi yang sudah ditetapkan adalah sebuah pengingat untuk mencapai sebuah hasil. Dari ini dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwa visi ini adalah cita-cita. Kata-kata ini yang perlu, kalau Bapak Ibu mengingat sebanyak itu mungkin tidak akan sanggup untuk itu. Pengertian misi dari kamus yang sama, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki artian sebagai perutusan, tugas atau kegiatan. Sehingga dapat kita lihat bahwa misi adalah suatu yang dilakukan. Pengertian umum dari misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Bila visi adalah pernyataan cita-cita di masa depan, misi adalah pernyataan tentang yang harus dilakukan. Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Tentunya pembuatan misi ini berdasarkan keadaan yang ada saat ini, menganalisa kesenjangan yang ada dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga bisa disimpulkan bahwa misi adalah metode dan nilai kerja yang memberikan petunjuk untuk perwujudan misi. Itu dari misi. Dalam kesimpulannya, Bapak Ibu dapat mengartikan bahwa misi itu adalah cara untuk mencapai visi, cara untuk mencapai cita-cita, mencetak siswa yang unggul dalam prestasi dan berwawasan, intak iman dan takwa, dan intak serta berdaya saing. Setelah itu, karena perkembangan zaman dan teknologi, sehingga serta perkembangan kurikulum dengan perubahan kurikulum, sehingga visinya dirubah seperti yang ada di depan. Terwujudnya siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif dan berprestasi. Jadi visinya lebih panjang. Dan berakhlak mulia, anak-anak diharap nanti mempunyai karakter yang baik dan berpendidikan global. Kalau dulu pendidikannya cukup di Indonesia, sekarang mendunia. Gotong royong, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Mandiri, bernalar kritis, mempunyai pikiran yang maju, berkreatif dan berprestasi. Berprestasi ini yang agak jarang-jarang karena memerlukan anak yang mempunyai audio yang tinggi. Lanjut. Nah, kita lihat indikator yang merupakan bagian dari visi misi, yaitu 1. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya atau menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak harus punya agama, karena kita sebagai warga negara sudah tahu cerita zaman-zaman dahulu. Dalam kehidupan di negara lain ada
bangsa yang tidak memperhitungkan agama, yaitu ateis. Kalau di Indonesia pasti mempunyai agama, karena kita sudah diatur di dalam hukum-hukumnya. Hukum yang paling besar yaitu ada pada pasal 29. Bukan, tapi tidak menghilangkan budaya yang kita miliki. Masih Bapak dan Ibu guru di sini masih memperhitungkan budaya-budaya yang ada di lingkungan. Untuk itu kegiatan-kegiatan berusaha semuanya diikuti oleh sekolah SDN dari 3. Yang ketiga, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, kerjasama gotong royong. Saya kira gotong royong ini sudah populer di kalangan masyarakat Jawa nih. Tidak perlu saya perlihatkan, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Keempat, pelajar Indonesia adalah pelajar mandiri. Mandiri diharapkan tidak memerlukan bantuan orang lain, dapat berdiri di atas kakinya sendiri, dapat menentukan keputusan sendiri. Anak-anak sudah dilatih oleh Bapak dan Ibu guru, yaitu pelajar Pancasila yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informal baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkan. Ini juga melalui proses ini juga Bapak dan Ibu guru sudah tahu apa yang akan dilakukan yang ada pada indikator 5 ini. Jangan khawatir, Bapak Ibu yang sekolah di sini tidak sama dengan yang lain, jangan khawatir begitu. Sama, karena negara sudah mencanangkan hal-hal yang harus diikuti oleh sekolah negeri. Nomor 6, pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Ini juga karena Bapak dan Ibu guru juga menerapkan kepada anak-anak kita untuk menjadi pelajar yang kreatif, dapat memodifikasi. 1. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan, menerapkan ajaran agama melalui cara interaksi sekolah. Kedua, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dengan kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Ini sudah juga diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kegiatan hari-hari besar juga diikuti untuk mencintai budaya lokal. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian nalar kritis, kreatif, dan memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Bapak dan Ibu guru ini juga mencari, anak ini bimbing ke menjadi prestasinya ada di A6, yang satu di IPA, satu di IPS. Ini juga sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru. Tujuan sekolah. Sekarang ke tujuan sekolah. Tujuan sekolah ini Bapak Ibu juga kita tidak melenceng dari tujuan nasional, dari tujuan negara, tujuan nasional. Tujuan sekolah 1, mewujudkan SD Negeri Jaret 3 Kecamatan Candipuro sebagai sekolah unggul dalam bidang akademis dan akhlakul karimah. Ini sudah
demikian, walaupun sekolah kita bukan menjadi unggulan, tapi tetap potensi ini selalu ingin diwujudkan oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di SDN dari 3. 2. Menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan bakat, minat, dan pembinaan prestasi murid. Sama seperti yang tadi, karena ini merupakan sambung menyambungnya dari apa yang misi yang tadi dilaksanakan dan juga visi sekolah. Yang ketiga, mewujudkan SDM sekolah yang berkompeten dalam bidang masing-masing dan memiliki pengetahuan umum yang luas untuk bekal kiprahnya dalam masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tawaran SDN dari 3 kecamatan Candipuro unggul dalam persaingan masuk jenjang SMP ataupun MTS. Jadi dari SDN ini bisa masuk ke jenjang SMP dan MTS. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah tahu tentang misi. Misi itu harus ada pendukungnya. Tenaga pendidikan ini adalah guru dan tenaga pendidikan yang ada di SDN dari 3. Dan lihat ini juga orang-orangnya ada di sini. Fotonya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Profil G3, guru 6 guru, 1 guru PAI, guru agama, ya. Yang 1 guru PGOK ini dalam proses PPG. Pak Pengawas ini prosesnya masih mengikuti PPG di Surabaya. Entah nanti kalau lulus bisa kembali atau tidak, kami juga tidak tahu. Yang berikutnya tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan berikutnya juga penjaga sekolah juga ada di sekolah ini. Sudah 2 tahunan mungkin. Ini adalah Bu Esti Kuswandari, SPD, SD. Ini juga dia dalam KKG kecamatan karena masuk anggota sana juga masih tenaganya masih selalu diundang dalam pembuatan soal dan lain sebagainya. Lahir di Lumajang 18 Mei 1985, alamat dari RT 86 RW 12, Jarit dan pendidikan S1. Lanjut. Guru kelas 2 adalah Bu Sofiatun, lahir di Lumajang 30 Mei 1991, merupakan guru PJJ, alamatnya RT 65 RW 9 dari Candipuro, pendidikan S1. Ini alamatnya sekitar sekolah sini. Lanjut. Guru kelas 3 adalah Bapak Ahmad Robiul Anam, juga GTT ini, lahir di Lumajang 28 Mei 1997, alamat RT 83 RW 11 Jarit Candipuro, tepatnya alamatnya di Ranggatung, depan MI Ranggatung gitu. Dan masih kuliah di Universitas Terbuka dan masih dalam proses. Lanjut. Berikutnya adalah guru kelas 4, yaitu Ibu Camelia Kasana, operator. Lahir di Lumajang 12 Februari 1999, alamat RT 65 RW 9 dari Candipuro, pendidikan S1, lebih tepatnya alamatnya juga sekitar lingkungan sekolah di sini. Lanjut. Lanjutannya yaitu guru kelas 5, yaitu Bapak Didit Setiawan SPD, SD. Kurang SD-nya karena ini punya 2 ijazah, ijazah S1 bahasa Inggris, lalu yang baru S1 PGSD.
Lahir di Lumajang 18 September 1960, alamat RT 64 RW 9 Jarit Candipuro, pendidikan S1, alamatnya lebih, yaitu di sekitar sekolah sini. Ini adalah putra dari Bapak Martoyo, Pak Dena, ini putra dari Bapak Martoyo. Kebetulan ini juga merangkap sebagai perangkat desa. Lanjut. Guru kelas 6 yaitu Ibu Titi Olas Minanti SPDSD, lahir di Lumajang 17 September 1967. Ini sebagai operator bos SD, alamat RT 35 RW 05 Jarit Candipuro, pendidikan S1. Guru agama Islam yaitu Bapak Khairi SPDI, angkatan P3K, lahir 8 Januari 1973, alamat RT 51 RW 07 Jarit Candipuro, pendidikan S1, alamatnya lebih mudahnya yaitu di Bulak Kelaka. Program sekolah talenta ini yang biasanya juga diikuti apabila ada kegiatan kecamatan, yaitu pramuka, ada kegiatan pembiasaan, program Calistung, program kaligrafi, seni tari, al-banjari, sepak bola, dan gerakan sekolah mengaji. Untuk seni tari kebetulan ada ibu guru yang pandai menari, yaitu Ibu Lia, sudah ada untuk tari. Kaligrafi juga ditangani oleh guru agama, untuk yang lain guru kelasnya masing-masing. Lanjut. Jadi baik semua, tapi walaupun begitu masih ada perbaikan di karakter murid, karena masih ada yang perlu diperbaiki lebih dulu adalah karakter murid. Jadi walaupun meningkat, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Lanjutannya. Nah, kalau yang tadi termasuk keberhasilan, ini ketidakberhasilan yang saya rasa. Satu, masih ada siswa yang menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang kurang sopan. Dalam bahasa Jawa, sik krungu arek misuk-misuk. Nah, ini. Yang kedua, masih ada absen siswa yang tinggi. Yang berikutnya berakhir dengan putus sekolah. Untuk itu ketidakberhasilan ini mohon didiskusikan solusi pemecahannya yang nanti akan dipandu oleh moderator Ibu Esti. Jadi tolong dari bawah, aku duwe pemecahan, pecahkan pilihan saja Pak, buat pertanyaan atau lain sebagainya. Ini terserah, nanti saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru ataupun Ibu komite. Tolong nanti sesuai dengan apa yang dipandu, berikan apa keinginannya untuk mengatasi hal ini. Lanjut. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.